Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan rezekinya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik yang terhormat Ibu Profesor Nur Hijrah Agisti Tuati MED EDD dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saida Mini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model pembuatan kebijakan. Ini merupakan lanjutan dari model-model pembuatan kebijakan di minggu yang lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model pembuatan kebijakan yang merupakan lanjutan dari model-model yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan tiga model pembuatan kebijakan. Dan di sini saya akan melanjutkan tiga model selanjutnya, yaitu di sini saya akan membahas yang pertama adalah mixed scanning model atau model gabungan. Lalu ada model partisipatif dan model elit politik. Yang pertama yaitu mixed scanning model. Seperti namanya, yaitu mixed, artinya menggabungkan atau memix antara kebijakan-kebijakan yang atau menggabung model-model kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini scanning berarti mencari, mengumpulkan dan menimbang-nimbang informasi sebelum menjatuhkan pilihan. Jadi, di minggu lalu kita itu sudah membahas beberapa model. Nah, model-model tersebut kemudian dimix atau digabungkan untuk kemudian ditimbang atau dipertimbangkan, dianalisis lebih dalam lagi sebelum menjatuhkan pilihan-pilihan tertentu. Nah, jadi mixed scanning yang di sini itu adalah bagaimana untuk melahirkan sebuah model kebijakan yang lebih efektif dan efisien, yang lebih mudah diterapkan eh, dari model-model sebelumnya itu adalah dengan menggunakan model mixed scanning ini. Nah, eh, tokoh dari model ini adalah Amitau Etzioni. Pada tahun ini model ini diperkenalkan pada tahun 1967. Nah, pada awalnya strategi penyelidikan campuran atau mixed scanning menggunakan elemen-elemen dari dua pendekatan. Nah, jadi model ini pertama sekali itu dipraktek atau dilakukan pendekatan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, di mana sebuah kamera em, sebuah kamera dengan sudut pandang lebar yang mencakup bagian luar angkasa. Jadi kamera tersebut itu melihat secara luas keluar angkasa, tetapi dengan melakukan pendekatan yang pertama itu tidak terlihat bagian khusus yang mana. Nah, sementara dengan menggunakan pendekatan yang kedua yang mana eh, kamera tersebut membidik daerah-daerah yang diambil oleh kamera tersebut. Jadi dia itu mulai melakukan pemfokusan daerah mana yang ingin dipantau atau yang ingin dilihat. Jadi dengan melihat lebih dalam, maka lebih jelas pula terlihat masalah-masalah atau hal yang harus dilakukan dari daerah tersebut atau dari masalah yang ditemukan dengan melakukan lebih dekat pendekatan yang lebih dekat terhadap masalah tersebut. Nah, para ahli berpendapat bahwa model ini model scanning ini keputusan-keputusan yang fundamental dibuat setelah terlebih dahulu mengkaji terhadap berbagai alternatif paling relevan yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Jadi pada model mixed scanning ini para ahli itu menurut para ahli setelah dikumpulkannya segala macam informasi yang dibutuhkan untuk melakukan eh,
pengambilan kebijakan tersebut, alternatif-alternatif tersebut kemudian ditimbang-timbang atau dipilih mana nih alternatif yang paling baik digunakan. Karena di dalam mixed ini kan dia itu menggabungkan model-model keputusan sebelumnya kan. Jadi ditimbang nih alternatif mana nih yang paling baik untuk bisa mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Nah, dengan demikian model pengamatan terpadu atau mixed scanning ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi nih, kompromi antara para pengambil kebijakan atau pembuat keputusan tersebut. Mereka melakukan kompromi, melakukan diskusi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional. Jadi di sana mereka menuangkan semua pikiran-pikiran rasional mereka yang sistematis dan model inkremental atau uji coba. Jadi dia itu bukan hanya mentok memanfaatkan rasional, tapi mereka jadi mereka misalnya mereka tidak hanya memanfaatkan rasional, tapi juga melakukan model inkramental yang mana setelah mereka tuangkan rasional, pemikiran-pemikiran rasional mereka, ide-ide alternatif-alternatif mereka, kemudian diuji coba nih dengan model inkramental, yang mana inkramental itu seperti yang kita ketahui atau kita kenal dengan istilah tabal sulam, artinya coba-coba. Yang mana dalam melakukan coba-coba ini juga jangan memanfaatkan semua sumber daya sekaligus. Tapi diuji coba dulu satu persatu karena kalau sekaligus nanti apabila tidak efektif maka akan terjadi kerugian atau ketimpangan. Dalam proses pengambilan keputusan ini dimungkinkan membuat keputusan-keputusan besar yang mempunyai dampak jangka panjang. Jadi model ini biasanya digunakan untuk menghasilkan keputusan dalam kurun waktu jangka panjang atau masa depan gitu atau dengan masalah yang lebih besar. Jadi bisa digunakan model mixed scanning ini karena kalau masalahnya itu semakin kompleks atau semakin banyak, semakin jelas permasalahannya itu kita tidak hanya bisa dong, kita tidak boleh dong hanya memanfaatkan model rasionalnya saja atau model incrementalnya saja. Kedua model tersebut kan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi model mixed scanning inilah yang akan menyempurnakan kekurangan dan kelebihan tersebut atau semakin menguatkan kelebihan-kelebihannya. Nah, model mixed scanning ini adalah bentuk penyempurnaan dari model rasional dan incremental, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, menurut Amitao et Zioni ini, menggabungkan kedua model rasional dan incremental untuk menghasilkan model yang lebih sempurna. Penggabungan ini dipandang dapat saling mengisi dalam arti kelebihan pendekatan yang rasional memperkuat kelebihan pendekatan incremental. Jadi, model mixed scanning ini tuh akan memperkuat nih eh, kan rasional dan incremental itu kan sudah mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan tersebut apabila bersatu, maka akan semakin kuat dong kebijakan yang diambil atau kebijakan yang akan dilahirkan gitu. Nah, model mixed scanning sangat memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kedudukannya untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keperluannya untuk melakukan scanning. Apa tadi arti scanning? Scanning itu adalah menimbang-nimbang, ya. Menimbang atau memperhitungkan alternatif-alternatif yang sudah dimiliki. Maka ketika eh, keputusannya itu semakin banyak atau masalahnya itu semakin banyak, otomatis banyak dong yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi kelebihan dari model mixed scanning ini adalah setiap elemen atau unsur pada masing-masing jenis keputusan fundamental dan rasional atau incremental cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangannya. Nah, jadi model mixed scanning ini tuh penyempurnaan antara model rasional dan incremental. Karena mereka itu sebenarnya bagus, tapi dalam situasi tertentu atau dalam kondisi yang semakin kompleks itu tidak hanya bisa dilakukan hanya satu model saja. Nah, jadi itu makanya mengapa model mixed scanning ini lahir atau ada karena dia itu berusaha untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, untuk lebih rincinya, kelebihan model mixed scanning ini yaitu yang pertama fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena dia itu sudah menggabungkan kedua model tersebut, otomatis bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk berbagai macam permasalahan, baik yang kompleks maupun yang tidak kompleks. Lalu efisiensi waktu dan sumber daya. Karena kenapa? Kalau rasional tadi itu, dia itu menggunakan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan informasi. Sementara incremental itu mencoba-coba. Nah, ketika dia mencoba-coba terus, nanti ditemukan kesalahan, otomatis kan harus dilakukan pembaharuan atau dilakukan perbaikan. Jadi, otomatis membutuhkan waktu juga. Jadi, kalau model mixed scanning ini sudah mempertimbangkan semuanya, sehingga dia lebih efisien dari waktu dan sumber dayanya. Lalu adaptabilitas, artinya mudah diadaptasikan.
Model ini memungkinkan penyesuaian strategi seiring dengan perubahan kondisi. Nah, itu tadi karena dia sudah menggunakan mixed atau mix, jadi dia itu ada adaptabilitas dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam berbagai kondisi. Misalnya apabila kondisi suatu lingkungan itu misalnya berubah, model mixed ini masih efektif untuk digunakan karena dia itu masih bisa memanfaatkan model rasionalnya atau model inkrementalnya. Lalu selanjutnya itu penggunaan nilai intuitif. Apa itu intuitif? Model ini mengakui nilai-nilai dari intuisi dan pengalaman dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan penilaian intuitif mereka dalam situasi di mana informasi lengkap tidak tersedia. Nah, lalu keseimbangan antara detail dan gambaran besar. Dengan menggunakan pendekatan mendalam, model ini menciptakan keseimbangan antara analisis detail dan pemahaman gambaran besar. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih holistik. Nah, tadi kan saya katakan bahwa ini itu menciptakan keseimbangan. Lalu alternatif-alternatif yang sudah ada itu dikaji lebih dalam lagi. Jadi dia itu, jadi pengambilan keputusan yang akan dilakukan itu lebih holistik. Setiap kekurangan tentunya setiap kelebihan tentunya memiliki kekurangannya. Nah, jadi kekurangan dari mixed scanning model ini adalah yang pertama potensi keterbatasan analisis. Karena tidak semua keputusan dianalisis secara mendalam. Lalu kesulitan dalam implementasi, lalu kurangnya pedoman yang jelas. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh. Contoh mixed scanning model. Dalam reformasi kurikulum nasional misalnya, pemerintah itu tidak dapat mengubah seluruh sistem secara drastis nih. Tiba-tiba misalnya kurikulum diperbarui menjadi kurikulum merdeka. Otomatis pemerintah itu tidak boleh langsung mengubahnya secara drastis. Ada tahapnya sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu mixed scanning diterapkan dengan cara melakukan perencanaan jangka panjang yang menyeluruh, seperti menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja, sambil tetap melakukan perubahan terhadap seperti bertahap seperti revisi tahunan terhadap materi pembelajaran atau pengujian model baru di beberapa sekolah sebelum diterapkan secara nasional. Jadi dia itu secara bertahap sedikit demi sedikit. Lalu masuk kita yang kedua yaitu model elit politik. Nah, model yang ini tuh agak agak bersifat atau berbaur pada hal yang kurang enak bagi masyarakat. Nah, model elit politik adalah teori dalam ilmu politik yang menyatakan bahwa kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil elit yang memiliki kendali atas kebijakan dan keputusan penting dalam suatu masyarakat atau negara. Ini ini nanti bisa dikatakan pejabat atau kelompok masyarakat sendiri, tapi dia itu memiliki kedudukan atau pengaruh yang kuat terhadap baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Nah, istilah elit menurut kamus adalah bagian yang terpilih atau tersaring. Jika diterapkan dalam kehidupan kelompok, maka elit adalah bagian yang superior secara sosial dari suatu masyarakat dan jika diterapkan dalam kehidupan politik, elit adalah bagian atau kelompok tertentu dari suatu masyarakat yang sedang berkuasa. Jadi kelompok elit politik ini itu sangat kuat atau mereka itu memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Nah, elit itu adalah orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok. Elit juga bisa diartikan sebagai kelompok kecil atau orang-orang terpandang yang memiliki derajat tinggi. Sementara politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, pada dasarnya politik itu adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tapi dalam elit politik ini nanti kita dapat melihat bagaimana kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh orang dalam atau orang yang memiliki kekuasaan tersendiri. Nah, elit politik dibagi menjadi dua nih. Ada elit politik lokal dan elit non politik lokal dan elit non politik lokal. Siapa saja orang yang termasuk dalam elit politik lokal itu? Elit politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik atau kekuasaan di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Ini kita sebut dengan pemerintah ya. Mereka menduduki jabatan politik tinggi lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, pimpinan partai politik, atau mungkin bisa dikatakan presiden, itu termasuk dalam elit politik lokal. Nah, lalu siapa orang elit non politik lokal tersebut?
Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategi dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi, kemasyarakatan, pemuda, dan profesi lainnya. Nah, misalnya dia itu ustadz atau kiai atau mungkin petinggi agama, dia itu memiliki kedudukan tersendiri yang mudah mempengaruhi. Dia itu bukan pemerintah, tetapi dia itu bisa memerintah orang lain, dan orang lain itu bisa terpengaruh atau bisa terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang yang pemuka agama tersebut, karena dia itu mempunyai kedudukan tersendiri atau jabatan-jabatan strategi, walaupun itu tidak diresmikan atau tidak dinyatakan secara langsung seperti elit politik lokal tersebut. Nah, menurut Karl Marx, elit politik terdapat tiga macam, di mana elit dapat berubah dengan melalui revolusi. Katanya elit ini berevolusi ya, berarti berubah. Nah, di antaranya model posisi. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategi dalam sistem politik. Jabatan strategi yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama negara. Lalu metode reputasi. Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu metode pengaruh, di mana orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai dengan kemampuan pengaruh yang dimiliki sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik ini. Jadi mereka itu secara tidak resmi itu mereka itu bukan pemerintah, bukan pejabat negara, tetapi mereka itu bisa mempengaruhi masyarakat atau masyarakat patuh gitu kepada mereka. Nah, lalu elit politik selalu ingin mempertahankan status quo. Apa tuh quo? Keadaan yang ada saat ini. Jadi mereka itu seperti orang-orang yang sangat takut sekali dengan kehilangan jabatan mereka gitu, kedudukan mereka gitu. Maka kebijakannya menjadi konservatif karena kebijakan negara itu dibuat sesuai dengan kebijakan kelompok elit pejabat-pejabat pemerintahan dan yang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh mereka sendiri. Maka tuntutan dan keinginan rakyat tidak diperhatikan. Jadi, dengan adanya kelompok elit politik ini, itu tuh pemerintah saja tunduk kepada mereka atau pemerintah saja itu tak segan kepada mereka. Pemerintah itu lebih mendengarkan suara mereka atau mendengarkan kebutuhan mereka. Jadi kebijakan-kebijakan itu tidak lagi didasarkan atas kebutuhan masyarakat kecil, tetapi lebih memandang kebutuhan dari kelompok elit politik ini tadi. Kebijakan publik seharusnya menggambarkan kepentingan atau tuntutan rakyat, tetapi dalam model ini rakyat bersifat apatis dan buta terhadap informasi akibat dari tekanan kelompok elit. Sehingga kelompok elit ini mampu membentuk dan mempengaruhi massa melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya. Jadi mereka itu memang benar-benar memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, baik itu di pemerintah maupun di. Nah, ciri khas dari model elit politik ini dalam penyusunan kebijakan yaitu yang pertama, keputusan bersifat top down. Kebijakan lebih ditentukan oleh elit daripada aspirasi rakyat. Nah, jadi itu rakyat itu suara rakyat itu jadi hilang begitu karena adanya pengaruh dari model dari elit politik ini. Nah, minim partisipasi publik karena dia itu hanya mementingkan kepentingan kelompok elit politik tadi, maka masyarakat itu tidak lagi dilibatkan mereka dalam pengambilan keputusan maupun dalam hal apapun itu. Nah, dominasi kepentingan kelompok tertentu, kebijakan sering menguntungkan kelompok elit bukan masyarakat luas. Jadi di sini itu pemerintah itu benar-benar tunduk, benar-benar patuh terhadap mereka, bukan lagi pemerintah yang berkuasa jadinya. Nah, legitimasi simbolis ada prosedur demokrasi, tapi keputusan sudah tidak sudah dikendalikan oleh elit. Walaupun katanya demokrasi, tetapi keputusan itu sudah ditentukan oleh kelompok elit tersebut. Nah, model elit politik sering dikritik karena kurangnya transparansi dan partisipasi rakyat, tetapi tetap umum digunakan di banyak negara, terutama yang memiliki sistem pemerintahan otoriter dan oligarkis. Nah, jadi kita lihat nih di sini, bagaimana tingkatan dalam model elit politik ini. Kita lihat elit itu ada di bagian puncak, pemerintah ada di bagian tengah, sementara masyarakat itu ada bagian bawah. Yang mana elit ini mereka lah yang membuat arah kebijakan. Memang yang mengambil kebijakan itu adalah pemerintah ini. Mereka yang membuat kebijakan, tetapi kebijakan tersebut sudah diarahkan dengan kebutuhan para elit ini.
sudah berdasarkan kepentingan elit ini, tidak lagi berdasarkan masyarakat. Sementara sasaran dari kebijakan itu dibuat adalah untuk masyarakat. Nah, masyarakat di sini posisinya sebagai sasaran kebijakan. Tetapi yang membuat itu adalah elit, yang melaksanakan itu adalah pemerintah. Yang melaksanakan kebijakan itu nanti ujung-ujung pemerintah. Sasarannya adalah kebijakan. Ini bisa saja terjadi karena kelompok elit ini hanya takut kehilangan reputasi atau mereka merasa selalu paling penting. Jadi mereka itu kayak merasa hebat, merasa kuat. Mereka itu membuat kebijakan tersendiri gitu. Nah, secara singkat, pandangan teori ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, pandangan dari teori ini tadi bisa kita rumuskan seperti berikut. Yang mana masyarakat dalam suatu negara dibagi atas dua, yaitu bagian kelompok elit dan yang mempunyai kekuasaan menentukan kebijakan negara dan tidak kelompok besar yang tidak mempunyai kekuasaan. Lalu kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yang sama dengan kelompok non-elit yang dikuasai. Perpindahan posisi atau kedudukan dari non-elit ke elit harus diusahakan selamat mungkin. Jadi mereka itu berusaha benar-benar berusaha membatasi setiap gerak langkah orang masyarakat itu. Lalu golongan elit menggunakan konsensus studi untuk mendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial untuk melindungi sistem tersebut. Lalu kebijakan negara tidaklah menggambarkan kepentingan massa, tetapi keinginan elit. Lalu golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari massa yang apatis atau pasif. Nah, kita lihat bagaimana kelebihan dari model ini. Ada juga kelebihannya, walaupun pada dasarnya ini tuh menutup eh, demokrasi ya, tidak lagi mendengarkan suara rakyat, tapi suara sebahagian orang yang memiliki kedudukan tertentu. Karena belum tentu juga, walaupun dia itu bagian dari masyarakat, belum tentu juga mereka itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau massa pada umumnya. Yang kelebihan model ini yaitu yang pertama, keputusan cepat dan efisien. Karena kenapa? Tidak lagi melibatkan masyarakat. Jadi hanya mereka saja yang mengambil keputusan. Jadi keputusan memang cepat, efisien juga karena kelompok elit ini kan orang-orang yang memang memiliki pengetahuan lebih. Jadi efisien, bisa dikatakan efisien. Lalu pengalaman dan kompetensi, stabilitas politik dan koordinasi yang lebih baik. Sementara kekurangannya itu kurangnya representasi yang mana dapat mengabaikan kepentingan dan suara kelompok yang lebih besar dalam masyarakat. Karena kelompok elit ini sebenarnya bukan kelompok masyarakat yang besar ya, tapi kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan tertentu atau kedudukan yang cukup strategis gitu. Lalu ketidakadilan sosial, tentunya tidak ada keadilan dalam model ini karena masyarakat itu tidak lagi dengar, masyarakat itu tidak lagi diizinkan bersuara karena semuanya yang akan menentukan yaitu ada kelompok elit ini. Lalu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan keterbatasan perspektif. Contohnya nih, contoh yang saya ambil adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang mana waktu itu, pada masa itu, undang-undang ini banyak dikritik karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan investor dibandingkan pekerja. Iya, yang diuntungkan itu memang hanya pengusaha dan investor. Jadi undang-undang ini diisukan itu dibuat karena berdasarkan pada keinginan dari pengusaha atau investor. Yang mana proses pembuatan undang-undang ini dianggap minim partisipasi publik, sementara para pengusaha dan kelompok elit ekonomi memiliki pengaruh besar dalam perumusannya. Banyak pasal dalam undang-undang tersebut yang mempermudah investasi dan bisnis, tetapi mengurangi perlindungan tenaga kerja, seperti penghapusan beberapa hak buruh terkait pasongan atau status kerja. Jadi itu mereka itu lebih dominan seperti menindas, ya, menindas masyarakat. Lalu yang ketiga adalah model partisipatif. Nah, model ini lumayan bagus nih daripada model elit politik tadi. Kebijakan model partisipatif adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, jika tadi itu mengabaikan kepentingan masyarakat, mengabaikan suara masyarakat, nah di model partisipatif ini adalah masyarakat adalah peran utamanya. Eh, Kepentingan dalam pengambilan keputusan model ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas kebijakan publik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut. Kan yang menjadi sasaran kebijakan itu kan masyarakat. Otomatis yang harus dilibatkan dalam pembuatannya juga harus masyarakat. Nah,
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat tergantung pada peran negara dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi sehingga tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal. Dengan demikian, semua elemen partisipasi sangat berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dilahirkan sehingga sesuai dengan kepentingan bersama. Nah, itu tadi mengapa masyarakat itu dilibatkan karena mereka lah yang tahu tentang apa kebutuhan mereka, apa yang ingin mereka, apa yang dibutuhkan mereka untuk saat itu gitu. Nah, dalam pemerintahan demokrasi, partisipasi masyarakat eh, secara ekspresi menunjukkan bahwa masyarakat sebagai aktor utama pemerintah melakukan pembangunan. Tidak hanya membutuhkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga strategi tepat untuk membuatnya lebih efektif dan efisien. Nah, untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien, tentunya harus memanfaatkan masyarakat atau melibatkan masyarakat. Lalu, kebijakan publik partisipatif dapat dibangun ketika pemerintah dan masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama. Nah, ini menciptakan sistem yang lebih jelas, visior, dan aman untuk diterapkan. Dan ketika sudah melibatkan masyarakat, maka hasilnya itu akan lebih efektif, akan lebih diterima oleh masyarakat tersebut, dan manfaatnya pun akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi mereka masyarakat itu akan dengan senang hati menerima adanya, misalnya nih pembangunan, mereka itu akan dengan senang hati menerima adanya pembangunan di daerah tersebut karena manfaatnya memang untuk mereka sendiri. Lalu manfaat model partisipatif ini adalah memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kepercayaan, efisiensi sumber daya. Lalu manfaat model partisipatif seperti yang ada di tabel ini yaitu kebijakan yang lebih terinformasi, kebijakan yang lebih adil, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, penguatan kepemilikan, pemahaman bersama. Nah, kelebihannya yaitu seperti peningkatan kualitas kebijakan, peningkatan legitimasi, penggunaan demokrasi, dan peningkatan kepercayaan. Sementara kekurangannya bisa kita lihat seperti berikut, yaitu kurangnya proses yang memakan waktu karena partisipasi masyarakat dia tentunya masyarakat itu mempunyai pemikiran juga yang berbeda-beda. Jadi itu harus disatukan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak untuk mengumpulkan informasi atau pendapat-pendapat dari masyarakat tersebut. Lalu biaya yang lebih tinggi, kesulitan dalam mengelola partisipasi serta potensi konflik. Tentu banyak konflik nanti kalau masyarakat tidak setuju dengan ide pemerintah tersebut, akan terjadi konflik antara kedua belah pihak. Namun, itulah pentingnya kita melakukan partisipasi dengan masyarakat agar kita tahu di mana titik akan diambil keputusan tersebut. Hmm. Nah, mungkin sekian dari penjelasan materi saya terkait tiga model lanjutan dari model pembuatan kebijakan yaitu ada model district scanning, model elit politik, dan model partisipatif. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.